Ini adalah kisah yang menceritakan tentang dukun Dayak bernama Arai Sampit yang menantang Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan, untuk menguji kesaktiannya. Apa yang terjadi selanjutnya dan bagaimana nasib dukun tersebut? Mari kita simak kisah lengkapnya yang penuh misteri dan membuat kita merinding haru. Angin malam bertiup kencang di tepi sungai Kapuas, membawa bisikan-bisikan gaib dari hutan lebat Kalimantan. Seorang lelaki tua dengan tubuh penuh tato sakral duduk bersila di atas tikar rotan. Matanya terpejam, tangannya menggenggam segenggam tanah yang tercampur dengan bunga 7 rupa. Dia adalah Arai Sampit, seorang dukun sakti dari suku Dayak yang telah menguasai ilmu gaib selama puluhan tahun. Di hadapannya, beberapa murid duduk dengan penuh takzim. Salah satu dari mereka, seorang pemuda bernama Langkat, memberanikan diri bertanya, "Guru, apakah benar di selatan ada ratu yang menguasai lautan?" Arai Sampit membuka matanya yang berkilat seperti kilat di malam hari. Ia menghela napas panjang sebelum menjawab, "Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan. Dia bukan sekadar legenda, dia ada, dan kekuatannya sangat besar." Murid-murid saling berpandangan, terkesima dengan jawaban gurunya. Langkat kembali bertanya, apakah kesaktiannya melebihi para leluhur Dayak? Guru Arai Sampit tersenyum tipis dan menatap langit malam yang dipenuhi bintang. "Belum ada yang tahu, tapi aku ingin mengetahuinya." Malam itu, Arai Sampit memutuskan untuk melakukan perjalanan besar. Ia akan pergi ke Laut Selatan dan menantang sang ratu. Bukan untuk membuktikan siapa yang lebih hebat, melainkan untuk mengetahui siapa yang benar-benar menguasai dunia gaib Nusantara. Perjalanan ke pantai selatan bukanlah hal mudah. Arai Sampit harus melewati hutan lebat, menyeberangi lautan, dan menghadapi gangguan makhluk gaib yang berusaha menghalangi niatnya. Namun, dengan kesaktiannya, ia berhasil tiba di pantai Parangtritis, tempat yang diyakini sebagai gerbang menuju istana Nyi Roro Kidul. Malam itu, langit tampak kelabu. Ombak menggulung lebih besar dari biasanya. Arai Sampit berdiri di tepi pantai, memegang tongkat sakti yang berukir kepala naga. Ia menancapkan tongkatnya ke pasir lalu mengucapkan mantra dalam bahasa Dayak kuno. "Jiwaku tak tertahan oleh lautan, tubuhku tak terkoyak oleh ombak. Jika kau ada, wahai Ratu Selatan, tunjukkan dirimu." Angin tiba-tiba bertiup kencang, pasir berterbangan, dan suara gemuruh menggema dari dalam lautan. Ombak yang sebelumnya tenang berubah menjadi dinding air setinggi pohon kelapa. Dari dalam ombak itu muncul sosok wanita berbalut kain hijau dengan mata yang bersinar seperti zamrud. Nyi Roro Kidul telah datang, dengan suara yang menggema di seluruh pantai. "Siapa yang berani mengusikku di tempat ini?" Arai Sampit menatapnya tanpa gentar. "Aku datang bukan untuk merendahkan, tapi untuk mengukur kekuatan kita. Kau menguasai lautan, aku menguasai rimba. Siapa yang lebih sakti di antara kita?" Nyi Roro Kidul tersenyum tipis lalu melangkah mendekat. "Kesombongan manusia takkan membawanya kemana-mana, Arai Sampit. Tapi jika kau ingin menguji takdir, aku akan memberimu kesempatan." Tiba-tiba, langit semakin gelap, ombak semakin besar. Dari dasar lautan muncul sosok-sosok gaib berbentuk manusia dengan wajah ikan. Mereka mengelilingi Arai Sampit, mengeluarkan suara mengerikan seperti erangan dari dunia lain. Namun, dengan sekali hentakan tongkatnya ke tanah, angin berputar mengelilinginya, menciptakan pusaran energi yang mengusir makhluk-makhluk itu. "Aku bukan orang sembarangan, Nyi. Jika kau ingin menguji kekuatanku, mari kita lakukan dengan cara yang adil."
Nyi Roro Kidul mengangkat tangannya, dan dari belakangnya muncul ombak raksasa yang siap menelan pantai. Baiklah, Arai Sampit. Mari kita lihat siapa yang lebih berkuasa, kau atau aku. Ombak mulai bergerak, dan angin bertiup semakin kencang. Pertarungan besar antara dukun Dayak dan Ratu Laut Selatan akan segera dimulai. Arai Sampit memejamkan matanya, merasakan hembusan angin laut yang membawa hawa magis. Ia tahu lawannya bukan makhluk gaib sembarangan. Nyi Roro Kidul adalah penguasa Laut Selatan, makhluk yang telah ada jauh sebelum nenek moyangnya lahir. Namun, Arai Sampit adalah dukun yang tidak mudah mundur. Ilmu warisan leluhur Dayak mengalir dalam darahnya. Ombak raksasa yang dipanggil Nyi Roro Kidul bergerak cepat, siap melahap tubuh Arai Sampit. Namun, dengan satu hentakan tongkatnya, ia menancapkan tongkat ke tanah, dan energi hijau menyelimuti tubuhnya, membentuk perisai gaib yang berpendar dalam gelap malam. Mantra pengendali rimba. Wahai arwah leluhur, kuatkan pertahananku. Angin bertiup semakin kencang, dan dari dalam hutan jauh di belakangnya, suara gemuruh terdengar. Pepohonan bergerak seolah hidup, mengirimkan energi dari akar hingga ranting. Pasir-pasir di pantai mulai bergetar, dan dari dalam tanah muncul sulur-sulur akar besar yang melingkar di sekeliling Arai Sampit. Saat ombak raksasa menyapu pantai, akar-akar itu bangkit seperti tombak-tombak raksasa, menghantam air dengan kekuatan dahsyat. Ombak terpecah, menghantam ke segala arah, namun tak menyentuh tubuh Arai Sampit. Nyi Roro Kidul tersenyum tipis. Kau punya ilmu yang menarik, katanya. Tapi apakah kau bisa menghadapi kekuatan laut yang sesungguhnya? Dengan satu gerakan tangan, laut mulai mendidih. Air berubah menjadi uap tebal yang memenuhi pantai, membuat pandangan menjadi kabur. Dari dalam kabut itu muncul sosok-sosok aneh. Mereka adalah pasukan lelembut laut, makhluk bertubuh manusia namun bersisik ikan, dengan mata kosong dan mulut yang terus berbisik mantra kuno. Salah satu makhluk itu melompat ke arah Arai Sampit. Cakarnya panjang berusaha mencakar wajahnya. Dengan sigap, Arai Sampit mengibaskan tongkatnya, menciptakan gelombang energi yang menghantam makhluk itu hingga terpelanting. Namun, semakin banyak yang datang, mengelilinginya dan berputar seperti badai bayangan. Arai Sampit menghela napas dalam, menutup matanya, lalu mengucapkan mantra dalam bahasa Dayak kuno. Anak kayu, anak tanah, anak angin, datanglah dan berikan kekuatanmu kepadaku. Tiba-tiba, dari dalam tanah muncul roh-roh penjaga hutan, siluman macan dahan, burung enggang raksasa, dan ular-ular berbisa yang membentuk formasi perlindungan. Macan dahan melompat ke arah pasukan lelembut, mencakar dan mengoyak tubuh mereka. Sementara burung enggang mengepakkan sayapnya, menciptakan angin kencang yang menghempaskan makhluk-makhluk itu kembali ke laut. Di tengah pertarungan sengit itu, Nyi Roro Kidul tetap berdiri anggun, memperhatikan dengan tatapan tajam. Ia mengangkat tangannya sekali lagi. Kali ini, laut tidak hanya bergejolak, tetapi terbelah. Dalam celah laut yang terbuka, terlihat pemandangan yang mengerikan. Ribuan arwah tenggelam melayang-layang dalam kegelapan. Tangan mereka terulur seolah meminta pertolongan. Suara ratapan terdengar bergema di udara. Arai Sampit menatap pemandangan itu dengan rahang mengeras. Ia tahu ini adalah bagian dari kekuatan Nyi Roro Kidul yang paling menakutkan, kemampuan untuk menarik jiwa manusia ke dalam laut dan membuat mereka tersesat selamanya. Kau sudah terlalu jahat, Ratu Laut, katanya. Nyi Roro Kidul tersenyum dingin. Belum, Arai Sampit. Pertarungan kita baru saja dimulai. Dari dalam celah laut yang terbuka,
muncul sosok tinggi besar yang lebih mengerikan dari yang lain. Dialah Dewangga, salah satu panglima perang gaib Laut Selatan. Tubuhnya berwarna hitam kebiruan, matanya merah menyala, dan di tangannya ada tombak emas yang berkilauan. Ia melangkah ke depan, suaranya dalam dan menggema. "Dukun dari Rimba, kau terlalu berani menantang penguasa lautan. Bersiaplah, karena kau akan menjadi bagian dari laut selamanya." Arai Sampit merasakan hawa dingin menusuk tulangnya. Ia tahu ini bukan lagi sekadar adu kekuatan biasa. Ia harus bertarung dengan segenap kemampuannya, atau ia tidak akan pernah kembali ke daratan. Ia berdiri tegap, menggenggam tongkatnya lebih erat. Angin laut semakin kencang, menerbangkan butiran pasir yang menusuk kulit seperti jarum. Ombak menggulung liar di belakang Nyi Roro Kidul, menciptakan pusaran air raksasa yang berputar perlahan. Di dalamnya, sosok-sosok tenggelam meronta-ronta, mengulurkan tangan mereka seolah ingin meraih kehidupan yang telah hilang. Dewangga melangkah mendekat. Setiap langkahnya meninggalkan jejak air berpender hijau kebiruan. Matanya yang merah menyala menatap Arai Sampit dengan penuh penghinaan. "Dukun dari tanah hutan, kau pikir bisa menantang kekuatan laut? Air akan mengikis batu, menenggelamkan gunung, dan menghapus jejak segala yang ada. Apa kau siap menghadapi kekuatan yang tak terbendung?" Arai Sampit tersenyum tipis. Ia bukan orang sembarangan. Ia telah menghadapi banyak makhluk gaib, siluman hutan, jin penunggu gunung, hingga roh penasaran yang gentayangan di Rimba belantara Kalimantan. Namun, harus ia akui, apa yang ia hadapi saat ini jauh lebih besar. Nyi Roro Kidul mengangkat tangannya, dan seketika itu juga, langit berubah warna. Bulan yang sebelumnya bersinar terang kini tertutup awan hitam, dan suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Ombak mulai membentuk wujud tak biasa, seperti tangan raksasa yang siap meraih dan menghancurkan apapun di hadapannya. Arai Sampit menyadari bahwa ia tidak bisa membiarkan serangan itu mengenainya. Dengan cepat, ia mencabut tongkatnya dari pasir dan menghentakkannya ke tanah. Suara gemuruh terdengar dari dalam bumi. Dan dari tanah pantai yang lembab, akar-akar besar muncul, melilit tubuhnya seperti perisai. Perisai rimba, tumbuhkan pertahanan tak tergoyahkan. Akar-akar itu melingkar dengan cepat, membentuk kubah pelindung yang kokoh. Saat tangan raksasa air itu menghantamnya, suara benturan keras terdengar, disertai dengan percikan air yang menyebar ke segala arah. Dewangga tidak tinggal diam. Ia mengangkat tombaknya dan mengarahkannya ke Arai Sampit. "Kau tak akan bisa berlindung selamanya." Dari ujung tombaknya, cahaya hijau kebiruan menyala terang, lalu melesat bagai kilat ke arah kubah akar. Brau! Benturan dahsyat terjadi. Akar-akar yang melindungi Arai Sampit terretak dan terpecah. Ia terdorong ke belakang, kakinya terseret di atas pasir basah. Nyi Roro Kidul menyeringai. "Ilmumu kuat, tapi masih belum cukup untuk mengalahkan penguasa lautan." Arai Sampit mengatur napas. Ia tahu pertarungan ini akan semakin berat. Namun, ia bukan orang yang mudah menyerah. Dengan cepat, ia merogoh kantong kulit yang tergantung di pinggangnya, mengambil segenggam serbuk putih yang telah disiapkannya. Ini bukan serbuk biasa, ini adalah abu dari kayu besi, salah satu kayu sakral dari Kalimantan yang diyakini bisa menolak segala kekuatan jahat. Dengan satu gerakan cepat, ia melemparkan abu itu ke udara sambil mengucapkan mantra. "Wahai leluhur tanah Borneo, lindungi anakmu dari mara bahaya laut." Abu itu berputar di udara, lalu berubah menjadi kabut putih yang menyelimuti tubuh Arai Sampit. Seketika itu juga, tubuhnya terasa lebih ringan, pikirannya lebih jernih, dan kekuatannya meningkat.
Dewangga mengayunkan tombaknya sekali lagi. Namun, kali ini, Arai Sampit melompat menghindar dengan kecepatan luar biasa. Ia mengibaskan tongkatnya, menciptakan gelombang energi yang langsung menghantam tubuh Dewangga. Duar! Dewangga terpental beberapa meter ke belakang, jatuh ke dalam air. Nyi Roro Kidul memperhatikan dengan sorot mata tajam. Ia mulai menyadari bahwa lawannya bukan sembarang manusia. "Kau memang hebat, Arai Sampit," katanya dengan suara yang menggema. "Tapi kau masih belum melihat kekuatan laut selatan yang sesungguhnya." Tiba-tiba, seluruh pantai bergetar hebat. Dari dalam laut muncul sesuatu yang sangat besar. Sebuah kepala naga raksasa dengan mata yang menyala hijau kebiruan dan sisik yang berkilauan seperti mutiara. Napas naga itu cukup kuat untuk menyebabkan angin kencang berputar di sekitar pantai. Nyi Roro Kidul dengan lembut mengelus kepala makhluk itu. "Inilah penjaga kerajaan Laut Selatan," ujarnya. "Naga Laut Kencana." Arai Sampit menelan ludah, memandang naga laut dengan penuh kewaspadaan. Ia telah bertarung dengan banyak makhluk gaib. Namun, menghadapi naga laut ini adalah ujian terbesarnya. Naga itu membuka mulutnya lebar, memperlihatkan deretan gigi tajam yang mampu meremukan batu karang. Arai Sampit tahu bahwa pertarungan sejati baru saja akan dimulai. Ia berdiri tegap, matanya tajam mengamati naga laut yang mengangkat kepalanya tinggi, nyaris menyentuh langit yang kini gelap pekat. Nafas naga itu berat, dan udara di sekitarnya terasa semakin padat, seperti ada sesuatu yang menekan tubuhnya dari segala arah. Di belakang Nyi Roro Kidul, ombak semakin tinggi, menggulung dengan liar disertai raungan makhluk-makhluk gaib yang mengintai dari balik kabut. Dewangga, Panglima Gaib Laut Selatan, masih berdiri di samping Nyi Roro Kidul. Tubuhnya yang tinggi dan berpender hijau kebiruan tampak semakin menyeramkan di dalam kegelapan. "Arai Sampit, kau benar-benar ingin mati di sini?" Suaranya bergema seperti petir. Arai Sampit menyeringai tipis. "Aku tidak akan mati begitu saja, kecuali tanah dan leluhurku mengizinkannya." Pisau itu mulai bergetar, kemudian memancarkan kilatan cahaya merah yang langsung menembus kegelapan malam. Nyi Roro Kidul mengangkat satu tangannya. "Kau masih berani melawan, Arai Sampit?" Tanpa menjawab, Arai Sampit langsung menyerang dengan gerakan cepat, melompat ke arah bayangan raksasa. Nyi Roro Kidul mengayunkan pisau mandunya dengan sekuat tenaga. Brau! Benturan dahsyat terjadi. Pasir berterbangan ke segala arah. Angin kencang berputar liar, menciptakan badai kecil di tengah pantai. Arai Sampit terdorong ke belakang, tubuhnya menghantam tanah dengan keras. Ia merasakan sakit luar biasa di seluruh tubuhnya. Ilmu bayangan Laut Selatan terlalu kuat. Namun, ia tidak bisa menyerah. Ia harus mencoba lagi. Dengan sisa tenaga yang ada, ia berdiri. Namun, sebelum ia bisa melanjutkan serangan, bayangan raksasa itu bergerak. Tangan besarnya langsung menjerat tubuh Arai Sampit. Ia berusaha melawan, namun cengkeraman itu terlalu kuat. Bayangan itu mulai menariknya ke arah laut. Arai Sampit meronta, mencoba melepaskan diri. Namun, Nyi Roro Kidul hanya tersenyum tipis. "Kau sudah kalah." Air mulai merambat ke tubuh Arai Sampit, seperti akar-akar gaib yang hendak menyeretnya ke dalam samudra. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk bertahan. Namun, semakin ia berjuang, semakin kuat tarikan itu. Laut sedang menelannya. Dan untuk pertama kalinya, Arai Sampit merasa ketakutan. Ia tidak bisa merasakan tanah di bawah kakinya lagi. Ia hanya bisa mendengar suara ombak dan bisikan samar dari arwah-arwah yang telah lama menjadi bagian dari Laut Selatan.
Jangan melawan. Terimalah takdirmu, Arai Sampit. Arai Sampit meronta sekuat tenaga. Tubuhnya setengah tenggelam dalam cengkeraman bayangan laut selatan. Air dingin merambat naik ke dadanya, lalu ke lehernya. Napasnya mulai tersengal. Di atasnya, langit menghitam sepenuhnya, tanpa bintang, tanpa bulan, hanya kegelapan. Nyi Roro Kidul berdiri di tepi pantai, sosoknya terlihat begitu megah dalam kabut mistis. Arai Sampit merasakan tekanan yang luar biasa saat cengkeraman bayangan raksasa semakin kuat. Tulangnya hampir remuk, tetapi ia tidak gentar. Dengan sisa kekuatannya, ia menggigit lidahnya dan membiarkan darah segar mengalir ke mulutnya. Darah itu bukan darah biasa, itu adalah darah leluhur Dayak, darah yang telah disumpah untuk menjaga kehormatan suku. Dengan mulut terbuka, Arai Sampit meludahkan darah itu ke udara dan mengucapkan mantra kuno. Langit yang semula gelap tiba-tiba bergetar, diikuti dengan suara gendang perang Dayak yang menggema di seluruh pantai. Suara itu semakin keras, seperti ribuan prajurit gaib Dayak yang bersiap berperang. Dari dalam laut, sosok-sosok bercahaya muncul. Para leluhur Dayak yang telah bersemayam di tanah Borneo selama ratusan tahun. Tubuh mereka bersinar merah keemasan, mata mereka menyala seperti bara api. Arai Sampit merasa kehadiran mereka dan tersenyum tipis. "Aku belum kalah," ujarnya. Dengan sisa kekuatannya, ia menghunus pisau mandau sakti dan mengayunkannya ke tangan bayangan raksasa yang mencengkeramnya. Kilatan merah keemasan memancar dari bilah pisau itu, membelah tangan bayangan itu. Arai Sampit terjatuh ke pasir, terengah-engah. Sementara bayangan laut selatan meraung kesakitan. Nyi Roro Kidul menatapnya dengan tatapan tajam, tetap tenang. Namun, ada ketertarikan di matanya. "Menarik. Kau benar-benar berbeda dari manusia lain yang pernah menantangku," ujarnya. Di belakang Arai Sampit, para roh leluhur Dayak mulai melayang, siap bertempur. Gendang perang semakin keras. Angin bertiup liar, menciptakan pusaran badai di antara dua kekuatan ini, satu dari tanah, satu dari lautan. Pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Nyi Roro Kidul mengangkat tangannya tinggi dan menjentikkan jarinya. Laut bergolak, dan dari dalam samudera muncul makhluk-makhluk gaib laut, ikan berkepala manusia, siluman ular laut, dan pasukan berseragam zirah dari kerajaan bawah laut. Tanpa rasa gentar, Arai Sampit berteriak, "Wahai leluhur tanah Borneo, waktunya kita bertarung." Pasukan roh Dayak langsung melesat maju, bertempur dengan pasukan Laut Selatan. Sosok bercahaya bertabrakan dengan makhluk-makhluk laut. Teriakan perang memenuhi udara, dan air laut berubah menjadi merah, bercampur cahaya-cahaya gaib. Arai Sampit menyerang Nyi Roro Kidul, melompat tinggi dan mengayunkan mandau yang berpendar merah. Namun, Nyi Roro Kidul menghindar dengan gerakan anggun dan mengibaskan selendangnya, mendorong Arai Sampit mundur. Ia berputar di udara, menggunakan sihir angin untuk mendarat dengan sempurna. Nyi Roro Kidul tersenyum tipis. "Kau cepat belajar," gumamnya. Arai Sampit tidak membuang waktu. Dengan cepat, ia menghunuskan pisau mandunya ke tanah, menciptakan retakan besar yang memisahkan pantai menjadi dua. Dari dalam retakan itu muncul lidah api suci, api leluhur Dayak yang tak bisa dipadamkan oleh air. Api itu mengejar Nyi Roro Kidul. Namun, sang ratu mengangkat tangannya. Air laut membentuk tembok raksasa, dan api serta air berbenturan dengan keras, menciptakan ledakan uap panas yang menyelimuti seluruh pantai. Arai Sampit harus melindungi matanya dari uap tersebut. Ketika ia membuka matanya, Nyi Roro Kidul sudah berada tepat di hadapannya. Terlambat. Dengan gerakan cepat,
Nyi Roro Kidul menekan dadanya dengan 2 jari. "Sudah cukup bermain-main, Arai Sampit," katanya. Tubuh Arai Sampit membeku. Kekuatan luar biasa mengunci pergerakannya. Ia berusaha melawan, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Ia ingin membaca mantra, tetapi suaranya tercekat. Nyi Roro Kidul menatapnya dengan penuh wibawa. "Aku sudah memberimu kesempatan untuk mundur, tapi kau tetap memilih jalan ini," ujarnya. Lalu, perlahan, ia mengangkat tangannya. Dari dalam laut muncul ombak raksasa berwarna hitam. Di dalam ombak itu terlihat ribuan tangan gaib yang melambai-lambai, siap menarik Arai Sampit ke kedalaman laut yang tak berujung. Arai Sampit ingin berteriak, namun suara ombak menelan segalanya. Ia hanya bisa melihat air hitam itu datang dengan cepat, lalu semuanya menjadi gelap. Esok harinya, pantai Parangtritis kembali tenang. Tidak ada jejak pertempuran, tidak ada tanda-tanda kehadiran Nyi Roro Kidul atau Arai Sampit. Namun, para nelayan yang datang pagi itu menemukan sebuah mandau sakti tertancap di tanah. Pisau itu masih berpendar redup, namun pemiliknya tidak pernah ditemukan. Arai Sampit, sang dukun sakti dari tanah Borneo, telah menjadi bagian dari Laut Selatan, dan tidak akan pernah pulang. Pantai Parangtritis terasa sunyi. Laut berdebur pelan, seolah menyimpan rahasia besar yang hanya diketahui oleh mereka yang hidup di dalamnya. Di tepi pantai, seorang nelayan tua melihat mandau sakti yang tertancap di pasir. Bilahnya masih berkilau meski samar. Ia berjongkok, mengamati pisau itu dengan rasa ingin tahu. Dengan suara lirih, ia berbisik, "Dukun dari tanah Borneo, kau sudah pergi." Para nelayan yang melihat kejadian itu hanya bisa saling bertukar pandang. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi semalam. Namun, mereka merasakan aura aneh yang masih tersisa di udara, seperti jejak pertempuran antara dua kekuatan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Seorang pemuda nelayan memberanikan diri bertanya, "Apa itu mandau, Pak?" Nelayan tua itu menghela napas panjang, menatap bilah sakti yang tertancap di pasir. Itu adalah senjata seorang dukun Dayak. Dan jika senjata itu tertinggal di sini. Ia tidak melanjutkan kalimatnya, tetapi semua orang memahami maksudnya. Pemilik mandau itu sudah tiada, atau, lebih tepatnya, telah menjadi bagian dari Laut Selatan. Jauh di kedalaman samudra, arus air bergerak perlahan melewati bebatuan raksasa yang diselimuti lumut. Dalam kegelapan dasar laut, sesosok bayangan tampak duduk bersila. Tubuhnya dikelilingi cahaya hijau kebiruan yang berpendar lembut. Matanya tertutup, wajahnya tampak tenang. Namun, di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang masih bergejolak. Itulah Arai Sampit, dukun sakti dari tanah Borneo. Dahulu, ia tak terkalahkan di daratan. Namun kini, ia telah menjadi bagian dari kerajaan gaib Laut Selatan. Ia tidak mati, tetapi juga bukan lagi manusia. Dalam keheningan lautan, ia hanya bisa mendengar bisikan ombak yang tak pernah berhenti. Di hadapannya berdiri sosok bermahkota hijau dengan sorot mata penuh arti, Nyi Roro Kidul, sang Ratu Laut Selatan. Ia menatap Arai Sampit dengan senyum tipis. "Kau luar biasa, Arai Sampit," ujarnya lirih. "Tapi setiap kekuatan ada batasnya. Kau kalah di tempat yang bukan duniamu." Arai Sampit perlahan membuka matanya. Sorotnya yang dulu penuh kehidupan kini memantulkan semburat hijau seperti lautan yang tak berujung. Dengan suara nyaris seperti bisikan, ia bertanya, "Aku masih bisa kembali, bukan?" Nyi Roro Kidul tersenyum. "Tidak. Kau sudah menjadi bagian dari lautan ini. Sekarang, kau milikku."
Kata-kata itu terasa seperti beban berat di dada Arai Sampit. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa Ratu Laut tidak berbohong. Ia telah bertarung dengan segala yang ia miliki, mengerahkan seluruh ilmu yang diwariskan leluhurnya, tetapi tetap saja, ia kalah. Dan bagi mereka yang menantang lautan, hanya ada satu akhir. Mereka tidak akan pernah kembali. Di pantai Parangtritis, angin berhembus perlahan. Mandau sakti yang tertancap di pasir mulai kehilangan cahayanya, seolah energinya perlahan menghilang. Seorang lelaki tua, penjaga pantai yang dikenal memahami dunia gaib, melangkah mendekat. Ia menatap mandau itu dengan mata yang telah menyaksikan banyak kejadian mistis dalam hidupnya. Dengan suara lirih, ia berbisik. Dukun daya itu kini telah pergi. Laut telah mengambilnya. Ia menoleh ke arah laut yang tampak tenang. Namun, bagi mereka yang bisa melihat, mereka tahu bahwa Arai Sampit masih ada di sana. Ia mungkin bukan lagi manusia, bukan lagi seorang dukun daya, namun, ia tetap ada. Duduk dalam keheningan abadi di dasar laut yang tak terjangkau. Menjadi bagian dari legenda tentang manusia yang menantang lautan, dan akhirnya menjadi miliknya. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk mendukung saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share video ini agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.